Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Astuti dengan NIM 20208054 dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Disruptive Management tentang bagaimana cara kita beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi saat ini serta disertai dengan langkah-langkah konkret dan dikaitkan dengan cita-cita kita. Jadi yang pertama, apa itu era disrupsi? Perubahan besar dan mendasar terjadi hampir di setiap bidang kehidupan. Oleh sejumlah ahli manajemen, perubahan besar dan mendasar itu disebut dengan disrupsi. Era disrupsi itu sendiri adalah era di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya disrupsi, sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Dan dalam era disrupsi ini, perubahan tidak terjadi secara luas. Seperti orang-orang meniti tangga, perubahan pada era itu lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang meluluh lantahkan ekosistem lama dan menggantinya dengan ekosistem yang baru. Dan sekarang dunia sedang mengalami kecemasan dengan adanya banyak tantangan baru yang sulit terprediksi. Bagi sebagian kalangan menganggap ini adalah sebuah peluang. Namun ada juga yang menganggap era disrupsi ini adalah sebuah ancaman yang tidak dapat terprediksi. Selanjutnya, bagaimana cara beradaptasi di era disrupsi ini? Menurut saya, cara menghadapi era disrupsi ini hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan adaptasi. Kita dituntut untuk harus lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, kita juga harus menemukan strategi yang tepat untuk bertahan di era disrupsi ini. Selain itu, beradaptasi dengan gaya hidup digital juga bisa menjadi salah satu upaya untuk menghadapi kenormalan baru. Selanjutnya, langkah-langkah konkret menurut saya yang akan saya lakukan dalam menghadapi era disrupsi ini, yaitu yang pertama dengan membuat inovasi baru. Karena dengan membuat inovasi baru akan membuat kita setidaknya tidak mengalami disrupsi. Karena dapat kita ketahui bahwa terjadinya disrupsi ini karena tidak ada perubahan dalam perkembangan. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pesatnya perubahan ini, kehidupan menjadi serba digital. Bukan tidak mungkin robot akan menggantikan manusia. Sumber daya manusia sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologilah yang mampu terus dapat bergerak maju. Kemudian yang ketiga, dengan memanfaatkan teknologi digital. Untuk menghadapi era disrupsi ini, kita harus melibatkan kemajuan teknologi supaya tidak mengalami ketinggalan. Kemudian langkah yang terakhir, dengan mengubah pola pikir kita. Pada era disrupsi ini diperlukan adanya perubahan dalam pola pikir dan kesadaran diri agar dapat bekerja sama dalam melakukan perubahan dan dapat melewati kegagalan pada era disrupsi. Karena dampak dari disrupsi ini akan merubah segala sesuatu hal yang dalam. Kemudian, kaitan dengan cita-cita saya. Jadi, cita-cita saya ini ingin menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Jadi, kaitannya dengan era disrupsi ini, saya selaku calon manajer akan melakukan peningkatan sumber daya manusia di perusahaan saya, karena sumber daya manusia adalah aspek paling penting dalam sebuah perusahaan. Sumber daya yang berkualitas akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang lebih unggul. Selanjutnya, tips yang akan saya gunakan dalam menghadapi era disrupsi di perusahaan saya juga akan melakukan inovasi. Karena inovasi adalah kunci sukses dari mempertahankan pasar, sebab ketika perusahaan lengah dan telat melakukan inovasi,
maka perusahaan-perusahaan baru siap merebut pangsa pasar dan mendominasinya. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan juga mengikuti perubahan pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, inovasi juga harus dibarengi dengan riset yang kuat. Menurut saya seperti itu. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.